Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit membawa Jingga untuk pulang ke rumahnya, dan kedatangannya langsung disambut hangat oleh Papa Danu. Ia sangat bahagia ketika mendengar kabar bahwa anaknya sudah menikah. Sebenarnya ia sangat ingin menghadiri acara pernikahan Langit dan Jingga waktu itu, namun kebetulan dirinya sedang ada pekerjaan penting di luar negeri dan saat itu ia baru sampai sehingga tidak bisa kembali pulang saat itu juga. Namun meski begitu, Papa Danu juga sudah sempat melakukan video call ketika Langit dan Ayah Faris berbincang sebelum Jingga sadar kala itu. "Selamat datang menantuku," ucap Papa Danu langsung merentangkan kedua tangannya. Awalnya Jingga merasa malu dan canggung, namun ternyata mertuanya begitu welcome dan langsung menyambutnya. Jingga merasa bahwa pelukan Papa Danu begitu hangat seperti pelukan ayahnya. Jingga merasa begitu bersyukur karena kini dirinya mempunyai papa kembali, meski hanya papa mertua, bukan ayah Faris. "Terima kasih, Om," kata Jingga tersenyum canggung setelah melepaskan pelukannya. "Om," Papa Danu mengerutkan dahinya menatap Jingga. "Panggil Papa, oke?" Meski umur Papa Danu tidak muda lagi, rambutnya sudah full dengan warna putih, bukan karena pewarna, namun rambut itu alami pemberian Tuhan karena umurnya yang sudah sangat tua. Namun Papa Danu ternyata begitu asik dan suka bercanda. Ia begitu mudah mencairkan suasana, tidak seperti Langit yang malah terkesan kaku dan dingin. Iya, Papa," kata Jingga tersenyum. "Kapan Papa pulang? Bukankah Papa bilang minggu depan baru bisa pulang?" tanya Langit dengan wajah datarnya. "Papa sengaja pulang awal agar bisa menyambut menantu impian Papa. 35 tahun lebih Papa baru bisa merasakan punya menantu. Padahal teman-teman Papa sudah banyak yang punya cucu, bahkan cicit," cibir Papa Danu melirik sinis pada putranya. "Papa masih capek, sebaiknya Papa istirahat, dan Jingga juga akan istirahat," ucap Langit memilih untuk pergi daripada terus disindir oleh papanya. "Baiklah, Jingga, kamu istirahat. Buatlah dirimu nyaman di sini. Anggap seperti rumahmu sendiri dan jangan canggung. Mulai saat ini saya adalah papa kamu, jadi jangan sedih lagi," ujar Papa Danu begitu tulus. "Terima kasih, Pa," jawab Jingga menganggukkan kepalanya, lalu ia segera mengikuti Langit menuju lantai 2 di mana kamar lelaki itu berada. Langit sudah cukup lama tidak pulang ke rumahnya, namun ia sudah meminta tolong kepada pembantunya agar membersihkan kamarnya dan memindahkan barang-barangnya ke kamar lain sebelum dirinya datang membawa Jingga. "Om, ini kamar Jingga?" tanya Jingga ketika memasuki kamar yang cukup luas, bahkan luasnya 2 kali lipat dari kamarnya di rumah. "Iya," jawab Langit sambil berjalan menuju walk-in closet untuk meletakkan koper milik Jingga. "Terus kamar Om di mana?" tanya Jingga polos. Seketika membuat Langit menghentikan langkahnya. Ia membalikkan tubuh dan menatap ke arah Jingga. "Ini kamarku," jawabnya masih menatap Jingga intens. "Katanya ini kamar Jingga, kok ini kamar Om? Maksudnya gimana sih?" tanya Jingga memanyunkan bibirnya dengan kesal. "Apa kamu lupa kalau kita sudah menikah?" tanya Langit lagi mengerutkan dahinya. Dek, seketika Jingga langsung melepaskan tangannya yang tadi sedang bersedekap di dada. Matanya membola seolah ia tersadar bahwa kini statusnya adalah seorang istri, bukan gadis perawan yang jomblo lagi. Usai makan malam, Langit dan Jingga langsung kembali ke kamar.
karena besok Jingga akan mulai bersekolah lagi setelah meliburkan diri beberapa hari. Sebenarnya langit sudah menawarkan bila Jingga ingin cuti atau berlibur sedikit lebih lama karena sekolah itu milik keluarganya, jadi langit bisa mengatur semuanya. Namun Jingga tidak mau karena sekolahnya hanya tinggal beberapa bulan lagi selesai dan ia sudah bertekad bahwa ia akan menghadapi semuanya. Benar, ia harus bisa bangkit dan buktikan pada keluarganya bahwa ia juga bisa bahagia tanpa mereka. Kalau ayah, bunda, serta kakaknya saja bisa bahagia di surga, mengapa ia tidak bisa? Itulah yang Jingga selalu pikirkan untuk menguatkan hatinya. Wah, pantas aja Om sering ke sekolah, ucap Jingga yang terkejut dan kagum sekaligus setelah mengetahui bahwa sekolah tempatnya menuntut ilmu adalah milik keluarga suaminya. Om, apa? Om, langit mengerutkan dahinya, padahal sudah sejak tadi ia menyuruh Jingga agar mengganti panggilannya. Namun tetap saja karena Jingga sudah terbiasa memanggilnya seperti itu, hingga membuat lidahnya sering terpeleset. Iya, Mas Langit, puas, cetusnya memberengut kesal. Baiklah, begini, kan itu sekolah milik keluarga Mas. Apa dulu Mas juga sering bolos dan bersikap semaunya? Tanya Jingga begitu penasaran. Cetak, aduh sakit, pekiknya karena langit tiba-tiba menyentil keningnya dengan cukup keras. Lebih baik sekarang tidur kalau besok mau sekolah, ucap langit datar. Lalu ia segera membalikan badan untuk membelakangi Jingga. Langit tidak mau menjawab pertanyaan Jingga karena itu menyangkut masa sekolahnya, di mana begitu banyak kenangannya bersama Biru, dan langit tidak mau merubah mood Jingga yang sudah membaik kembali buruk. Jadi ia memilih untuk diam dan tidur walaupun perasaannya begitu resah dan tak nyaman. Kan Jingga cuma tanya, dulunya kamu anak baik-baik apa enggak? Itu doang. Karena nih ya, kebanyakan murid SMA itu badung-badung, apalagi cowoknya. Sumpah ya, pada tengil semua, banyak gaya dan sok berkuasa. Apalagi Mas Langit kan anak pemilik sekolah, sudah pasti akan. Jingga, tidur, seru Langit tanpa membalik badannya. Namun mampu membuat Jingga langsung tersentak dan spontan ia membaringkan tubuhnya di samping Langit. Malam itu keduanya tidur dengan membelakangi lawannya masing-masing. Namun keduanya masih memakai selimut yang sama meski berbeda bantal. Gak bisa tidur, gumam Jingga dalam hati, lalu ia menghela nafasnya berat. Ia bukan merindukan kedua orang tuanya, hanya saja dirinya merasa sangat canggung harus tidur satu ranjang dengan laki-laki lain meskipun itu suaminya sendiri. Ayah sama bunda pasti sudah tidur ya di sana. Enak ya bisa kumpul dan bahagia bertiga. Jingga cuma sendiri di sini, imbuhnya lagi. Enggak, Jingga juga bahagia kok di sini. Jingga memang harus bahagia dan Jingga akan pastikan itu. Hanya itu yang selalu Jingga tekankan pada dirinya sendiri. Keluarganya sudah bahagia, maka dirinya juga harus bahagia. Ia sudah memiliki keluarga baru, ayah mertua yang tak kalah baik dari ayah Faris. Juga ada suaminya yang begitu lembut dan penyabar dan tampan tentunya, walau sedikit tua. Batin Jingga. Jingga, tidur, seru Langit lagi saat menyadari bahwa gadis di belakangnya terus bergerak. Ya, Langit bisa merasakannya karena memang dirinya juga sedang tidak bisa tidur. Ia begitu canggung karena harus tidur bersama Jingga. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan Jingga seorang diri. Karena itu akan membuat Jingga kembali merasa sendiri dan down kembali.